Senin mendebarkan. Nova Arianto siapkan kejutan untuk Australia di semifinal ASEAN Cup U16. Bradley John Malone ungkapkan perhatian khusus pada Matthew Baker menjelang bentrok seru dengan timnas U16 Indonesia. Terkuaknya strategi tersembunyi Nova Arianto, kesiapan matang menghadapi kekuatan Australia di semifinal ASEAN Cup U16. Drama mengerikan timnas Indonesia U16 versus timnas Australia U16 era Fakhri Husaini dihajar 3-7. Indra Syafri ungkap kekalahan memalukan timnas U19 Indonesia hanya fokus pada fisik. Nova Arianto mengungkapkan strategi rahasia untuk hadapi Australia, tidak ada target tertulis. Bradley John Malone siapkan Australia untuk tantangan besar kontra timnas U16 Indonesia di Solo. Fenomena Shin Tae-yong, kekaguman publik Korea terhadap kiprahnya di timnas Indonesia. Misteri strategi Nova Arianto, rahasia kunci sukses timnas U16 Indonesia selama ini terkuak seperti berikut ini. Terkejut, Shin Tae-yong perpanjang kontrak di timnas Indonesia, popularitasnya melejit di luar dugaan. Dihina dan diremehkan, Australia siap menundukkan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Senin mendebarkan. Nova Arianto siapkan kejutan untuk Australia di semifinal ASEAN Cup U16. Pada Senin mendatang, Stadion Manahan Surakarta akan menjadi saksi pertemuan yang sangat dinanti antara timnas U16 Indonesia dengan Australia dalam semifinal ASEAN Cup U16 2024. Namun pertandingan ini bukan hanya tentang medali emas, tetapi juga sebuah persiapan besar untuk kedua tim menghadapi tantangan yang lebih besar di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Nova Arianto, pelatih berpengalaman timnas U16 Indonesia, dengan antusias menceritakan betapa pentingnya pertemuan ini dalam persiapan mereka. Saya bersyukur bisa bertemu dengan Australia di semifinal ini. Ini adalah kesempatan bagus untuk mengevaluasi kemampuan kami dan menghadapi tim yang lebih kuat secara level, ungkapnya penuh semangat. Pertemuan ini tidak hanya tentang mencari kemenangan saat ini, tetapi juga menilai sejauh mana mental dan kesiapan fisik para pemain menghadapi lawan yang tangguh. Kami ingin melihat bagaimana para pemain bereaksi dan belajar dari pertandingan ini. Semua ini akan menjadi bekal berharga saat kami bertemu lagi di kualifikasi Asia nanti, tambahnya. Arianto juga tidak melewatkan aspek taktis yang penting dalam menghadapi Australia. Dia mencatat postur tubuh pemain Australia yang tinggi dan visi permainan yang cerdas sebagai hal-hal yang harus diantisipasi. Kami harus siap secara mental dan fisik untuk menghadapi berbagai tantangan dari tim yang sangat baik ini, ujarnya dengan serius. Pertandingan ini juga menjadi ujian nyata bagi para pemain untuk menunjukkan kemajuan mereka sepanjang turnamen ini.
Diharapkan bahwa pengalaman berharga ini akan mempersiapkan mereka dengan baik untuk menghadapi Australia dan tim lainnya di masa depan. Saya berharap para pemain dapat memberikan yang terbaik besok dan meraih hasil yang memuaskan untuk tim dan negara, pungkas Arianto dengan nada optimis. Dengan intensitas persiapan dan semangat yang tinggi, pertandingan ini diprediksi akan menjadi salah satu yang paling menarik dalam sejarah ASEAN Cup U16. Semua mata tertuju pada pertarungan sengit antara Garuda Asia dan Australia untuk meraih tempat di final. Bisakah Indonesia membalaskan kekalahan sebelumnya atau akan ada kejutan besar dari Australia? Jawabannya hanya bisa ditemukan di lapangan nanti. Bradley John Maloney ungkapkan perhatian khusus pada Matthew Baker menjelang bentrok seru dengan timnas U16 Indonesia. Bradley John Maloney, pelatih Australia yang penuh perhatian, mengungkapkan sorotannya pada salah satu pemain timnas U16 Indonesia, Matthew Baker, yang memiliki latar belakang campuran Indonesia-Australia dan bermain untuk Melbourne City U18. Menurut Maloney, kehadiran Baker akan menambah dinamika dalam pertandingan yang dijadwalkan antara Indonesia dan Australia dalam semifinal ASEAN Cup U16 2024 di Stadion Manahan Solo. Dia berasal dari Melbourne dan memilih untuk bermain untuk Indonesia. Ini akan membuat pertandingan ini sedikit lebih menarik, ujar Maloney dengan antusias. Meskipun memberikan perhatian khusus pada Baker, Maloney tetap waspada terhadap seluruh skuad timnas U16 Indonesia yang telah menunjukkan performa mengesankan dengan meraih 3 kemenangan dalam fase grup. Mengalahkan Singapura 3-0, Filipina 3-0, dan Laos 6-1. Maloney mengakui bahwa Indonesia adalah lawan yang tangguh. Pertandingan ini diprediksi akan menjadi ujian berat bagi Australia, terutama dengan keunggulan tuan rumah yang didukung penuh oleh para supporter setianya. Maloney percaya bahwa tantangan ini adalah bagian dari perjalanan mereka menuju gelar juara ASEAN Cup U16 2024. Saya yakin Indonesia adalah tim yang sangat bagus dan mereka mendapatkan banyak dukungan dari pendukungnya. Kami siap untuk menghadapi tantangan ini, kata Maloney dengan tekad. Australia sendiri memasuki semifinal dengan status juara grup C setelah meraih 2 kemenangan dan 1 kali imbang. Dengan fokus pada performa timnya dan persiapan intensif menjelang pertandingan, Maloney dan timnya bertekad untuk memberikan penampilan terbaik mereka. Dengan semangat kompetisi yang tinggi dan pengharapan akan pertandingan yang menegangkan, semua mata tertuju pada pertarungan sengit antara Australia dan Indonesia di semifinal ini. Bisakah Australia mengatasi Baker dan timnya, ataukah Indonesia akan mengunci langkah mereka menuju final? Tulis prediksi kalian pada kolom komentar, guys. Terkuaknya strategi tersembunyi Nova Arianto, kesiapan matang menghadapi kekuatan Australia di semifinal ASEAN Cup U16. Nova Arianto, pelatih timnas U16 Indonesia, telah membeberkan rencana strategisnya menjelang laga semifinal ASEAN Cup U16 2024 melawan Australia. Pertandingan yang akan digelar di Stadion Manahan, Surakarta, menjadi ujian berat bagi timnya setelah berhasil mendominasi grup A. Tim Australia yang tampil solid sebagai juara grup C menjadi fokus utama dalam persiapan Nova Arianto.
Dia menyoroti dua aspek utama yang harus diantisipasi oleh timnya. Pertama, dia mengamati tingginya postur tubuh pemain Australia sebagai tantangan utama yang harus dihadapi. Selain itu, Nova juga mempertimbangkan visi permainan yang cemerlang dari lawan sebagai kekuatan yang patut diwaspadai. Cara bermain mereka sangat terorganisir dan saya sangat waspada terhadap kualitas mereka, ungkapnya serius. Nova Arianto juga telah mengidentifikasi 3 pemain kunci dari Australia yang dianggap berpengaruh, Nicolas Gustavo Alvaro, Jordan Grawroski, dan Quinn McNichol. Ketiganya telah menunjukkan performa luar biasa dalam skuad Australia U16. Meskipun menyadari keunggulan fisik dan kualitas permainan Australia, Nova Arianto tetap optimis bahwa timnya mampu memberikan penampilan terbaik. Dia menekankan pentingnya menjaga fokus dan ketenangan dalam menghadapi laga semifinal ini. Dalam sesi latihan terakhir sebelum pertandingan, Nova berfokus pada peningkatan performa tim baik dalam pertahanan maupun serangan. Kami telah menganalisis permainan Australia secara detail dan fokus pada peningkatan diri sendiri. Kami siap menghadapi tantangan besar ini, tegasnya. Pertandingan semifinal ini bukan hanya tentang merebut tempat di final ASEAN Cup U16, tetapi juga menjadi ujian berharga bagi timnas U16 Indonesia dalam mempersiapkan diri untuk kualifikasi AFC U17 yang akan datang. Dengan strategi yang matang dan semangat yang tinggi, diharapkan timnas U16 Indonesia dapat memberikan penampilan cemerlang dan meraih hasil positif melawan Australia. Semua akan terungkap dalam laga penuh ketegangan ini. Drama mengerikan timnas Indonesia U16 versus timnas Australia U16 era Fakhri Husaini dihajar 3-7. TIMN AS Indonesia U16 kembali menghadapi mimpi buruk dengan dibantai timnas Australia U16 dalam Piala AFF U16. Pertanyaannya, apakah nasib serupa akan menghampiri mereka di semifinal Piala AFF U16 2024? Laga yang akan digelar di Stadion Manahan, Solo pada Senin 1 Juli 2024 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat ini tidak hanya sekadar pertemuan biasa. Ini adalah duel untuk menentukan siapa yang layak menjadi juara Piala AFF U16 2024. Sejarah pertemuan kedua tim menunjukkan dominasi yang jelas dari timnas Australia U16. Dalam 3 pertemuan sebelumnya di Piala AFF U16, timnas Indonesia U16 hanya mampu menang sekali, sementara kalah 2 kali dengan skor mencolok. Pertemuan pertama mereka di Piala AFF U16 2008 berakhir mengerikan dengan kekalahan telak 0-6 untuk timnas Indonesia U16 di tangan timnas Australia U16. Di semifinal Piala AFF U16 2013, timnas Indonesia U16 berhasil menang adu penalti setelah bermain imbang 2-2 melawan timnas Australia U16. Namun, pertemuan paling menghancurkan terjadi di fase grup Piala AFF U16 2017. Di mana timnas Indonesia U16 yang dipimpin oleh Fakhri Husaini diserbu dan kalah 3-7 dari Australia U16. Keunggulan awal 2-0 lewat brace Amiruddin, Bagus Kahvi tidak cukup untuk mempertahankan dominasi. Catatan buruk ini juga meluas ke Piala Asia U16 2018, di mana timnas Indonesia U16 kembali kalah dari Australia U16 setelah sempat unggul.
Menghadapi pertandingan besok malam, Timnas Indonesia U16 berharap bisa mengubah nasib buruk mereka melawan Australia U16. Kemenangan tidak hanya akan membawa mereka ke final Piala AFF U16 2024, tetapi juga akan meningkatkan moral menjelang kualifikasi Piala Asia U170 2025. Di kualifikasi Piala Asia U170 2025, Timnas Indonesia U16 akan kembali bertemu dengan Australia U16 di grup G. Bersama Kepulauan Mariana Utara U16 dan tuan rumah Kuwait U16. Semua mata tertuju pada pertandingan dramatis besok malam, di mana Timnas Indonesia U16 berharap untuk membalas dendam atas kekalahan memalukan di masa lalu. Indra Syafri ungkap kekalahan memalukan Timnas U19 Indonesia hanya fokus pada fisik. Indra Syafri, pelatih Timnas U19 Indonesia, mengakui tantangan besar yang dihadapi timnya setelah kalah dari tim Pekan Olahraga Nasional PON Sumatera Utara dengan skor 2-1 di Stadion Madia, Jakarta Pusat. Kejadian ini menjadi catatan buruk sebelum tim berangkat ke ASEAN Cup U19 2024 yang akan digelar di Surabaya, Jawa Timur pada 17 hingga 29 Juli 2024. Semenjak tanggal 23 sampai dengan 28 Juni, latihan kami terfokus 80% pada kondisi fisik dan hanya 20% pada teknik dasar, ungkap Indra Syafri dalam pernyataan resmi PSSI. Timnas U19 Indonesia sebelumnya juga mengalami performa buruk di Toulon Cup 2024 tanpa meraih satu kemenangan pun dari 5 pertandingan. Mereka kalah telak dari Ukraina, Panama, Jepang, Italia, dan terakhir Korea Selatan dalam pertarungan memperebutkan peringkat ke-9. Kami mengambil banyak pelajaran dari Toulon Cup 2024, namun fokus kami tetap pada peningkatan fisik dan evaluasi setiap sesi latihan, tambah Syafri. Dengan persiapan terakhir menuju ASEAN Cup U19 2024 yang sudah dimulai, Syafri menegaskan komitmen timnya untuk mempersiapkan diri dengan baik meski menghadapi tantangan berat di fase grup melawan Timor Leste, Kamboja, dan Filipina. Kami harus memanfaatkan waktu yang tersisa untuk mematangkan persiapan agar siap menghadapi setiap pertandingan, pungkasnya. Menurut kalian gimana, guys? Adakah peningkatan perform skuad U19 ini? Silakan kasih komentar di kolom bawah ya guys. Semoga rezeki kalian bertambah lancar selalu. Amin. Nova Arianto mengungkapkan strategi rahasia untuk hadapi Australia. Tidak ada target tertulis. Nova Arianto, pelatih Timnas U16 Indonesia, menghadapi tantangan besar saat mereka bersiap menghadapi Australia dalam semifinal ASEAN Cup U16 2024 di Stadion Manahan Solo. Meskipun menghadapi lawan yang kuat, Nova Arianto dengan tegas menegaskan bahwa tidak ada target khusus yang dibebankan kepada anak asuhnya untuk pertandingan ini. Dalam konferensi pers sebelum pertandingan, Nova Arianto menekankan bahwa fokus utamanya adalah melihat progres dan perkembangan para pemainnya selama turnamen ini. Kita tidak memberikan target apapun kepada pemain ya.
Saya ingin melihat progres pemain, ungkap Nova Arianto dengan penuh keyakinan. Timnas U16 Indonesia telah menunjukkan performa yang impresif dalam babak penyisihan, keluar sebagai juara grup A dengan koleksi 9 poin. Mereka mengalahkan Singapura, Filipina, dan Laos dengan skor yang cukup meyakinkan. Nova Arianto mengapresiasi kerja keras timnya selama turnamen ini, namun ia sadar bahwa tantangan melawan Australia tidak akan mudah. Dia juga menyoroti bahwa Australia memiliki keunggulan dalam postur fisik yang harus diantisipasi oleh timnya. Australia sendiri melaju ke semifinal sebagai juara grup C dengan performa yang dominan, termasuk kemenangan besar 12-0 atas Timor Leste dalam laga terakhir mereka. Keunggulan ini membuat Nova Arianto dan stafnya lebih berhati-hati dalam merencanakan strategi menghadapi lawan yang tangguh. Dalam persiapan terakhir sebelum pertandingan, Nova Arianto berfokus untuk memperbaiki aspek pertahanan dan penyerangan timnya. Kami akan berlatih keras untuk memperbaiki aspek-aspek yang ditemukan dari fase grup agar kami siap menghadapi tantangan besar ini, katanya. Meskipun mengakui kekuatan lawan, Nova Arianto tetap optimis bahwa timnya dapat memberikan penampilan terbaik. Dia mendorong para pemain untuk tetap fokus dan tenang dalam menghadapi tekanan pertandingan semifinal ini. Dengan semua persiapan yang telah dilakukan dan semangat yang tinggi, pertandingan ini diprediksi akan menjadi laga yang sangat menarik dan penuh emosi. Semua mata akan tertuju pada bagaimana timnas U16 Indonesia menghadapi ujian berat ini dan apakah mereka mampu melangkah ke final. Tunggu saja, karena semuanya akan terungkap dalam waktu dekat. Bradley John Maloney siapkan Australia untuk tantangan besar kontra timnas U16 Indonesia di Solo. Bradley John Maloney, pelatih Australia, tidak bisa menyembunyikan antusiasmenya menjelang semifinal ASEAN Cup U16 2024 melawan timnas U16 Indonesia. Dengan latar belakang sebagai juara grup C, Australia siap menghadapi tantangan besar di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah dalam pertandingan yang dijadwalkan pada Senin dalam kurung 1 Juli 2024 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Maloney, pertandingan melawan Indonesia adalah kesempatan bagi timnya untuk menghadapi lawan tangguh di hadapan pendukung tuan rumah yang mendukung penuh. Untuk menjadi juara, Anda harus mengalahkan tim terbaik. Indonesia adalah tim yang sangat bagus dan mendapatkan banyak dukungan dari pendukungnya, ujarnya dengan penuh hormat. Australia telah menunjukkan performa dominan dengan mencatatkan 2 kemenangan dan 1 hasil imbang selama babak grup, termasuk kemenangan besar 12-0 atas Timor Leste dalam laga terakhir. Maloney memuji kinerja timnya dalam mengamankan tempat di semifinal. Tetapi ia sadar bahwa pertandingan melawan Indonesia akan menjadi ujian yang lebih besar. Maloney juga mengakui tantangan cuaca yang dihadapi timnya, terutama ketika bermain di Solo pada sore hari. Meskipun demikian, ia yakin bahwa timnya telah beradaptasi dengan baik dan siap menghadapi kondisi yang mungkin berbeda pada pertandingan malam nanti. Sebagai mantan pemain dan pelatih berpengalaman, Maloney sangat memperhatikan persiapan timnya untuk menghadapi Indonesia yang telah mendapatkan waktu istirahat lebih lama. Dengan semangat juang dan persiapan matang, Australia siap memberikan pertunjukan terbaik mereka dalam pertandingan yang diharapkan bakal sengit ini. Semua mata akan tertuju pada Stadion Manahan, di mana Australia berharap untuk melangkah lebih jauh dalam perjalanan mereka menuju gelar ASEAN Cup U16 2024. Dapatkah Indonesia menghentikan langkah mereka, atau apakah Australia akan melanjutkan dominasinya?
Jawabannya akan segera. Fenomena Shin Tae-yong, kekaguman publik Korea terhadap kiprahnya di Timnas Indonesia. Kiprah Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 telah menarik perhatian tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di Korea Selatan, negara asalnya sendiri. Meskipun Timnas Indonesia berada dalam grup yang sulit, Shin Tae-yong berhasil membawa mereka mencapai tahap ketiga kualifikasi, sebuah prestasi yang mengesankan mengingat status peringkat FIFA Indonesia yang rendah. Media Korea melalui salah satu jurnal mereka, Nate Sports, menyoroti peran Shin Tae-yong dalam mewujudkan keajaiban sepak bola Indonesia. Mereka mengakui bahwa ini adalah pencapaian luar biasa bagi Indonesia, terutama karena mereka adalah satu-satunya negara Asia Tenggara yang melaju ke tahap ini dalam kualifikasi Piala Dunia. Shin Tae-yong sendiri mengungkapkan kegembiraannya atas dukungan yang luar biasa dari fans Timnas Indonesia dengan lebih dari 80.000 penonton yang hadir di stadion dan meneriakan namanya. Melalui wawancara dengan Yonhap News, Shin Tae-yong mengungkapkan rasa terima kasihnya dan kebanggaannya bisa menjadi bagian dari sejarah sepak bola Indonesia. Pertandingan mendatang melawan Arab Saudi dan Australia di putaran ketiga kualifikasi akan menjadi ujian berat bagi Timnas Indonesia. Meski demikian, kehadiran Shin Tae-yong sebagai pelatih memberikan harapan dan inspirasi besar bagi skuad Garuda untuk mengatasi tantangan ini dan melangkah lebih jauh dalam perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026. Misteri strategi Nova Arianto, rahasia kunci sukses Timnas U16 Indonesia selama ini terkuak seperti berikut ini. Sebelum menghadapi Piala AFF U16 2024, Nova Arianto telah membagikan rahasia suksesnya kepada Timnas Indonesia U16, yang kini berhasil meraih gelar juara grup A dengan menaklukkan lawan-lawannya secara mengesankan. Namun, apa rahasia di balik keberhasilan ini? Timnas Indonesia U16 yang dilatih oleh Nova Arianto berhasil mengatasi tantangan berat di Piala AFF U16 2024. Seperti saat mereka mengejar ketertinggalan dari Laos dengan mencetak 6 gol balasan dalam satu pertandingan. Ini menunjukkan bahwa strategi Nova Arianto, terutama dalam fokus terhadap etos kerja dan postur pemain, telah membawa dampak signifikan. Saya mengedepankan etos kerja dan cara kerja dalam tim. Semua harus disiplin dalam bertahan dan menyerang, ungkap Nova Arianto. Nova Arianto juga memberi penekanan pada tinggi badan pemain, sebuah aspek yang dianggapnya penting untuk bersaing di tingkat Asia. Kami fokus pada pemain dengan postur tinggi sebagai modal awal untuk bersaing di level Asia, jelasnya. Pengalaman Nova Arianto di Piala Asia 2023 memberikan pandangan tentang kelemahan dalam duel udara yang harus diperbaiki. Kami melihat kelemahan dalam duel udara di Piala Asia. Kami ingin membangun generasi timnas dengan pemain tinggi yang dapat bersaing di level senior, tambahnya.
Meskipun menempatkan standar tinggi dalam seleksi pemain, Nova Arianto juga menunjukkan fleksibilitas dalam mengembangkan potensi pemain. Kami mencari pemain yang dapat berkembang seperti yang kami lakukan dengan Asnawi Mangkualam yang awalnya 166 cm dan sekarang 174 cm, paparnya. Dengan filosofi dan strategi yang diterapkan oleh Nova Arianto, Timnas Indonesia U16 siap menghadapi ujian selanjutnya di Piala AFF U16 2024. Dengan harapan bisa mempertahankan performa impresif mereka hingga mencapai puncak kesuksesan. Setujukah kalian dengan cara kepelatihan Coach Nova? Tulis di kolom komentar ya guys. Terkejut, Sintayong perpanjang kontrak di Timnas Indonesia, popularitasnya melejit di luar dugaan. Keputusan perpanjangan kontrak Sintayong sebagai pelatih Timnas Indonesia hingga 2027 telah menggemparkan tidak hanya publik tanah air, tetapi juga mencuri perhatian media di Korea Selatan, negara asalnya. Nata Sports, salah satu media lokal Korea Selatan, menyoroti popularitas yang di luar nalar yang dimiliki Sintayong di Indonesia, sebuah fenomena yang sulit dipahami di Korea. Sebelumnya, rumor tentang kemungkinan Sintayong kembali ke kursi pelatih Timnas Korea Selatan sempat memuncak, terutama setelah periode singkatnya di Piala Dunia 2018. Namun dengan tanda tangan perpanjangan kontrak yang telah diumumkan secara resmi oleh PSSI, harapan untuk menggaetnya kembali ke Korea Selatan menjadi semakin tipis. Media Korea Selatan menyoroti dua alasan utama di balik keputusan ini. Pertama, popularitas yang membludak Sintayong di Indonesia, yang dianggap sebagai pencapaian yang luar biasa di luar batas pemikiran. Dan kedua, loyalitas yang ditunjukkan Sintayong terhadap Timnas Indonesia, yang merupakan pukulan telak bagi masyarakat Korea. Dengan resmi ditandatanganinya kontrak baru ini, Sintayong dan PSSI menegaskan komitmen mereka untuk memajukan sepak bola Indonesia ke level internasional yang lebih tinggi. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, menyampaikan harapannya bahwa kolaborasi ini akan membawa Timnas Indonesia meraih prestasi gemilang di dunia sepak bola. Sintayong sendiri menyambut dengan antusias lembaran baru ini dalam karirnya, sambil memohon dukungan penuh dari masyarakat Indonesia untuk terus mendukung perjalanan Timnas Garuda ke depan.